Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih membahas mengenai desil, hanya saja datanya data berkelompok. Kita langsung saja, karena sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya apa itu desil, sehingga sekarang kita tinggal mengerjakan contoh dari data berkelompok. Ingat bedanya data tunggal dengan data berkelompok. Kalau data tunggal, meskipun dia ditabelkan, dia tidak memiliki nilai interval atau panjang kelas, tetapi kalau datanya berkelompok, dia memiliki interval atau panjang kelas seperti yang ini. Misalkan 48 sampai 50, 51 sampai 53, berarti ini datanya data berkelompok. Saat akan mencari nilai desil ketujuh, yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan nilai n atau banyaknya data. Cara mencari banyaknya data ini tinggal jumlahkan seluruh frekuensinya. Nah, sebenarnya di soal tidak ada ini frekuensi kumulatif, hanya saja sengaja ibu berikan agar kalian lebih paham letak dari desil ke tujuhnya. Jadi ini fokus ke frekuensi ini, jumlahnya semuanya ada 50. Setelah mencari nilai dari banyaknya data, selanjutnya kita harus mencari terlebih dahulu letak dari desil ketujuhnya. Untuk mencari letak dari desil ketujuh, di sini I itu desil keberapanya dibagi 10 dikali banyaknya data, atau I-nya di sini 7 per 10. 10 itu karena dibagi 10 untuk desil, kalau kuartil kan dia dibagi 4. Nah, dikali banyaknya data tadi yaitu 50. Maka hasilnya 35. Jadi kelas D7-nya atau kelas desil ketujuhnya itu sama dengan, kita hitung dulu data ke-35, ini baru 8, data ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8, ini sampai 15, ini sampai 31, berarti data ke-35 ada di sini, kita beri tanda. Di sini datanya dari data ke-32, 33, 34, 35, sampai 41. Jadi kelas desil ke-7-nya itu sama dengan 57 sampai 59. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari tepi bawah kelas desil ke-7. Yang dicari tepi bawahnya itu yang ditandai. Ya, ingat setiap tepi bawah itu dikurangi 0,5. Sehingga di sini 57 dikurangi 0,5 sama dengan 56,5. Yang selanjutnya kita mencari frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke-7. Karena di sini desil ke-7-nya yang kita tandai, sehingga frekuensi kumulatifnya ini 8 tambah 7 tambah 16. Hasilnya 31. Setelah mengetahui frekuensi kumulatifnya, lalu kita hitung frekuensi kelasnya. Untuk frekuensi kelasnya yang ini yaitu 10. Dan yang terakhir panjang kelasnya tinggal dikurangi 51 dikurangi 48 sama dengan 3. Sekarang kita tinggal substitusikan ke dalam rumus. Rumus desil ke I itu sama dengan tepi bawah ditambah I per 10. Kalau kemarin ini I per 4 kalau kuartil. Nah, kalau desil dia I per 10 karena dibagi 10 bagian. I per 10 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dari desilnya, lalu dikali panjang kelasnya. Kita langsung substitusikan saja. Tepi bawahnya itu sama dengan 56,5. Lalu ini I-nya, karena desilnya desil ke-7 berarti I-nya 7. Ini tetap per 10 dikali banyaknya data 50 dikurangi frekuensi kumulatif 31 dibagi
frekuensi dari desilnya yaitu 10, dan yang terakhir dikali panjang kelasnya yaitu 3. Kita coba hitung. Ini rumus dari desil ke I. Ini angka yang sudah kita substitusikan tadi. Sekarang kita akan coba hitung. Desil ke-7 itu sama dengan 56,5 ditambah 35 dikurangi 31 dibagi 10 dikali 3. Hasilnya 56,5 ditambah 35 dikurangi 31 sama dengan 4 per 10 dikali 3. Maka hasilnya 56,5 ditambah 4 dibagi 10 itu 0,4 dikali 3 atau sama dengan 56,5 ditambah 1,2. Hasilnya sama dengan 57,7. Nah, seperti itu. Jadi pada intinya untuk mengerjakan nilai median, kuartil, desil, atau nantinya persentil, kalian hanya tinggal menghafalkan satu rumus. Hanya saja nanti yang dirubah itu yang di sini. Kalau median, dia I per 2. Kalau kuartil, dia I per 4. Kalau desil I per 10, dan nanti kalau persentil ya I per 100. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.